bersama saya Eis Suryani dari kelas 2B PBSI. MPM terakhir saya 123. Di sini saya mau nge-review buku novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Nah, membaca Ronggeng Dukuh Paruk itu seperti berjalan di atas tanah ratak saat kemarau panjang di Bayumas. Ahmad Tohari tidak sekedar bercerita, ia membawa kita masuk ke sebuah dusun terpencil yang bernama Dukuh Paruk, sebuah tempat di mana kemiskinan, kebodohan, dan tradisi kelindahan menjadi satu napas yang memaksa sekaligus menangis. Inti dari cerita ini adalah serintil. Bayangkan bocah 11 tahun yang dianggap sebagai penyelamat martabat desa hanya karena ia bisa menari. Di mata orang Dukuh Paruk, serintil bukan sekadar manusia, ia adalah wadah bagi indang roh ronggeng yang akan menghidupkan kembali gairah desa mereka yang sempat mati. Namun di balik bedak tebal dan gincu merahnya ada tragedi yang pedih. Ia kehilangan masa kanak-kanaknya demi menjadi milik orang banyak. Kegiatan ini terasa nyata saat serintil harus menjalani ritual bulak kelambu di mana kesuciannya diambil dan dijual kepada penawar tertinggi. Lalu ada Rasul, sahabat masa kecil serintil. Lewat mata kita melihat pergolakan batin yang luar biasa. Bagi Rasul, serintil adalah segalanya. Ia adalah kawan, kekasih, sekaligus bayangan sosok ibu yang tak akan pernah ia kenal akibat tragedi Tempo Bong. Di masa lalu, Rasus adalah jembatan bagi kita membaca untuk merasa muak sekaligus iba pada tatanan moral Dukuh Paruk yang begitu lugu namun juga bertual. Ahmad Tohari sangat jenius dalam memotret alam. Ia menggambarkan burung bangkau yang mencari air atau suara jangkrik di tengah kemarau. Dengan sangat puitis membuat Dukuh Paruk terasa hidup kepala kita. Namun novel ini bukan sekedar soal tarian atau budaya. Ini adalah protes sunyi tentang bagaimana politik dan sejarah latar tahun 1965 bisa menghancurkan masyarakat yang bahkan tidak mengerti apa itu ideologi. Lebih jauh lagi, novel ini adalah pengingat pahit tentang bagaimana sejarah dan politik bisa melindas masyarakat yang paling lugu sekalipun tanpa ampun. Ketika pengaruh politik mulai menyusun ke Dukuh Paruk menjelang tahun 1965, ketidaktahuan warga desa berubah menjadi bumerang yang menghancurkan segalanya hingga rata dengan tanah. Tradisi yang semula mereka agungkan sebagai napas kehidupan justru menjadi jerat membawa kehancuran fisik dan trauma mental yang berkepanjangan. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya soal seni pertunjukan atau eksotisme desa, tapi soal bagaimana manusia seringkali butuh sesuatu untuk disembah agar mereka merasa hidupnya punya arti, meskipun itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Hilangnya kemanusiaan itu sendiri di bawah laki-laki, kekuasaan, dan panelisme buta. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata yang tak disengaja, mohon maaf sebesar-besarnya. Di sini saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi ke mini vlog berikutnya. Bye-bye teman-teman. Bagi kalian yang mau baca novel yang mengajak kalian jalan-jalan atau kayak gimana sih, kayak tentang perdesaan gitu, nah aku sangat rekomendasi novel Ronggeng Dukuh Paruk yang karya Ahmad Tohari.